RI yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSIMT, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bu Khofifah. Ini ya kakak saya lah. Sudah lama tidak jumpa, dulu sama-sama sering berjuang di Jakarta. Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Ini sengaja memang saya bawa ke Jawa Timur, Bu Gubernur. Jadi baru pertama ini pelantikan LPM yang saya bawa Dirjen langsung dari Jakarta ke sini. Kemudian ada Pak Sekda. Ini sahabat saya juga ini, sudah lama. Tadi saya kaget tiba-tiba udah sampai ke Jawa Timur aja, dulu sama-sama di Jakarta juga. Tentu yang juga kita hormati anggota DPR RI dari daerah pemilihan di Jawa Timur ini, Bapak Ali Ridho. Kemudian ada hadir Pak Sekjen juga bersama saya, Pak Wakil Sekjen. Kemudian yang tentu kita banggakan, Ketua DPD LPM Provinsi Jawa Timur, Pak Sahat Simanjuntak beserta Ibu. Ini lebih Nahdlatul Ulama daripada kita semua, luar biasa. Saya ini Batak juga Ibu Gubernur, cuman dia sudah hampir menghilangkan identitas kebatakannya. Para pengurus DPD LPM Provinsi Jawa Timur yang tadi barusan sama-sama kita saksikan pelantikannya, saya mohon maaf ya bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi ada Pak Kepala Dinas juga Pemerintahan Desa ya Provinsi Jawa Timur, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin yang saya hormati. Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua sehingga kita pada malam hari ini masih bisa berkumpul menyaksikan satu peristiwa yang penting dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama pembangunan di Jawa Timur. Juga tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang kedua tentu kita mengucapkan selamat kepada Pak Sahat dan seluruh jajaran pengurus yang tadi sudah sama-sama melaksanakan musyawarah daerahnya, sudah berhasil dengan baik. Tadi Bu Gubernur tanya sama saya, ini hebat sekali. Tadi pagi baru sama-sama di Sampang, kemudian siangnya musda, sekarang sudah ada pengurus lengkapnya banyak segitu, saya bilang. Nah, pertama saya bilang, Bu, itulah hebatnya Pak Sahat. Yang kedua memang Bu Gubernur, LPM ini sudah sejak lama berada jalan ya. Sebelum ini dipimpin kalau di Jawa Timur oleh almarhum Gatot Subroto. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Mas Gatot almarhum yang sudah selama ini membina, menjalankan LPM dengan cukup baik dan sekarang diteruskan oleh Pak Sahat dan kawan-kawan. Kita doakan almarhum Gatot Subroto ditempatkan di sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, LPM ini sebetulnya organisasi yang sudah cukup lama dan sudah berapa kali melakukan metamorfosis. Dulu awalnya namanya Lembaga Sosial Desa, kemudian berkembang menjadi LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan kemudian di tahun 2002 berubah lagi menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ini organisasi yang sebetulnya adanya tuh di desa. Jadi wujudnya itu dibentuk memang ada di desa. Cuman karena memang perlu ada konsolidasi, maka sejak tahun 2000 kemudian dibentuklah semacam organisasi di tingkat yang lebih atas. Nah, walaupun kemudian sekarang kita memiliki dan wujudnya seperti ormas, saya selalu mengatakan dan berpesan bahwa
organisasi-organisasi di tingkat nasional LPM, kemudian tingkat provinsi dan kabupaten kota atau bahkan di kecamatan itu lebih sifatnya koordinatif saja. Orientasinya semua harus ada program-program di tingkat desa. Karena kita menginginkan desa ini semakin lama semakin berkembang, maju dan mandiri. Ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap percepatan pembangunan itu pasti menuju kepada fokus pembangunan yang lebih terkonsentrasi, yang lebih kecil. Ya. Saya sering mengilustrasikan juga bahwa misalnya kalau kita dulu sebelum reformasi kita mengenal badan usaha milik negara, itu semuanya BUMN-nya ada tingkat nasional. Begitu masuk di era reformasi, bentuk otonomi daerah, muncul badan usaha milik daerah. Nah sekarang itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua badan usaha milik itu sudah sampai juga kepada desa. Ada badan usaha milik desa. Itu artinya bahwa alur pembangunan kita atau konsentrasi pembangunan kita itu kepada hal yang paling kecil lagi, entitas yang paling kecil yaitu desa. Nah jadi sebetulnya kita LPM ini jangan kita balik, ya jangan sampai LPM ini keluar dari desa, sibuknya di nasional, sibuknya di provinsi, di kabupaten kota. Harusnya tetap. Nah tinggal memang kan kompleksitas masalah pembangunan kita ini kan semakin lama semakin tinggi. Oleh karena itu perlu ada koordinasi yang lebih kuat lagi. Nah, jadi tentu kita berharap sinergi yang dilakukan oleh LPM ini pertama kali adalah dengan pemerintah daerah. Karena memang kita orientasinya pembangunan, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk berorientasi kepada masyarakat yang paling bawah. Masyarakat paling bawah, rakyat paling bawah itu adanya di desa. Nah oleh karena itulah kami di dalam periode ini itu berusaha ya menjadi fasilitator. Kami sudah beberapa kali diskusi dengan Menteri Dalam Negeri, dengan beberapa dirjen, dan bahkan sudah membentuk MOU Bu Gubernur. Ya. Yang pertama ada MOU dengan Menteri Dalam Negeri yang berisi adalah bagaimana sekarang seluruh pemerintah daerah itu dianjurkan untuk bisa berkoordinasi dengan LPM. Ya. Kemudian juga ada MOU antara Ketua Umum dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa untuk bagaimana pengembangan kapasitas perangkat-perangkat desa, karena desa ini sekarang sebetulnya makin maju dan makin berkembang. Ya. Jadi tadi saya sebutkan ada BUMDes. Dulu tidak pernah ada semacam lembaga legislatif desa, sekarang sudah ada Badan Perwakilan Desa. Ya, belum lagi misalnya yang sekarang masih tetap eksis ada PKK, ada Karang Taruna, ada Posyandu dan macam-macam. Nah, LPM juga sebetulnya sejak lama berada bersama-sama dengan institusi-institusi yang lama maupun yang baru. Nah, itulah saya kira nanti LPM harus menjadi perekat sekaligus katalisator, sekaligus menjadi pendorong untuk bagaimana percepatan pembangunan itu di desa. Nah kami juga sekarang sedang menjajaki penanganan MOU, tinggal tunggu waktu saja dengan Kejaksaan Agung. Bagaimana nanti semua aparat-aparat desa melalui LPM itu juga ada program retroactive justice. Karena kami memahami sebetulnya percepatan pembangunan melalui desa ini harus diantisipasi dengan pemahaman tertib hukum bagi aparat-aparat desa. Kita tidak mau lagi memangi pada saat awal-awal ada dana desa, itu banyak sekali kepala desa yang terjebak masalah hukum. Apalagi nanti kalau ada BUMDes, ya itu pasti berbicara tentang soal kapasitas ekonomi, ada pengembangan ekonomi yang berkaitan dengan budget dan segala macam, itu juga perlu diantisipasi. Nah, Jawa Timur saya kira bisa menjadi provinsi yang betul-betul bisa mendorong ya bagaimana adanya sinergi antara LPM dengan pemerintah daerah dan juga dengan elemen-elemen yang lain. Saya kira di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Jawa Timur ini banyak sekali berubah. Banyak sekali kemajuan-kemajuan prestasi-prestasi yang dicatat,
Dan saya kira ini harus didorong, harus didukung oleh seluruh masyarakat Jawa Timur dan terutama LPM yang memang selalu berada di tingkat desa. Oleh karena itu terakhir, Bu Gubernur saya titip LPM, jadikanlah ini mitra kerja dan atau perangkatnya Bu Gubernur ya untuk menatap atau menorehkan prestasi-prestasi ke depan lainnya gitu ya. Pasti Ibu tahu ini di balik bajunya LPM Pak Sahat ini bajunya apa gitu ya. Jadi dan saya kira kalau Pak atau Ibu Gubernur tidak punya keinginan di tempat lain, saya kira sudah pantas kita juga terus mendukung sukses sehat selalu untuk melanjutkan kepemimpinan di Jawa Timur. Dan LPM saya kira ya misinya adalah mensukseskan semua program pemerintah sampai ke tingkat desa. Dan itu yang menjadi nanti penilaian masyarakat bagaimana supaya pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat ini bisa bersinergi memajukan Jawa Timur dan insya Allah ini menjadi trigger untuk memajukan daerah-daerah yang lain. Dan kami tentu selalu terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan fasilitasi apa yang kami miliki dan koordinasi akses yang kami punya di tingkat nasional untuk memberikan dukungan semua program-program yang akan dijalankan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Sahat dan Bapak Ibu sekalian yang tadi sama-sama dilantik. Terima kasih juga kepada Ibu Gubernur yang saya merasa bersyukur dan kemudian sangat berterima kasih LPM bisa dilantik di Gedung Gerahadi ini. Mungkin nggak banyak juga organisasi-organisasi yang bisa dilantik di Gedung Gerahadi. Oleh karena itu ucapan terima kasih LPM kepada Bu Gubernur, sukseskan semua program-program Ibu Gubernur sampai ke tingkat desa. Terima kasih Pak Dirjen sudah juga bisa hadir. Kehadiran Pak Dirjen ini tentu juga memudahkan nanti koordinasi kita. Ini membuktikan bahwa pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri khususnya, ini punya komitmen untuk bisa mendorong LPM ini bisa bekerja maksimal ya sampai segala sesuatunya untuk bisa difasilitasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat sejahtera buat kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.